Setelah melewati dinding spasial, Xiaoyan dan juga tetua Chihuo pun akhirnya tiba di markas Burning Flame Valley. Tempat ini merupakan alam kecil yang diciptakan oleh ketua Douseng lembah api pembakaran di masa lalu. Meskipun halaman dalam Akademi Jianan menggunakan metode yang sama, tetapi Xiaoyan jelas mengerti kalau penghalang spasial di tempat ini jauh lebih kuat. Tetua Chihuo pun lantas memimpin jalan menuju aula utama. Di sepanjang perjalanan ada cukup banyak murid lembah tersebut yang menyapa dan memberikan penghormatan kepada tetua Chihuo dan juga Xiaoyan. Namun setelah melihat bahwa Xiaoyan mampu berjalan di udara kosong, para murid pun seketika terkejut dan berkata, bagaimana bisa dia mencapai kelas Dozong di usianya yang masih begitu muda? Jika memang ini adalah usia aslinya, kemungkinan dia akan menjadi pesaing nona muda lembah api pembakaran. Sementara itu Xiaoyan dan juga tetua Chihuo pun akhirnya sampai di depan aula yang sangat megah. Terlihat di sana ada beberapa murid yang berjaga di sekitar aula tersebut. Penjagaan ketat ini secara alami membuat tetua Chihuo menyadari kalau sepertinya Grandmaster Alchemist lainnya sudah tiba lebih dulu. Xiaoyan lantas bertanya sebenarnya pil apa yang ingin diperbaiki oleh ketua lembah. Sampai-sampai dia mengundang begitu banyak alkemis tingkat tinggi. Tetua Chihuo pun menjelaskan kalau tujuan dikumpulkannya para alkemis ini adalah untuk menemukan yang terbaik di antara mereka. Meskipun seseorang tidak terpilih sekalipun, lembah api pembakaran tetap akan memberikan hadiah kepada mereka semua. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas ketika mendengar hal tersebut. Jika dia sampai tidak lolos seleksi, kesempatan untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius versi lengkap kemungkinan besar akan menghilang sepenuhnya. Setelah tetua Chihuo membuka pintu aula, interior megah pun seketika memenuhi garis pandang Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, tetua Chihuo pun bergegas masuk dan membuku ke arah kursi pemimpin sembari mengatakan, ketua lembah, aku datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Kali ini aku telah berhasil membawa Grandmaster Alchemist terbaik dari kota Tianhuang. Seluruh tatapan di dalam aula pun sontak tertuju ke arah tetua Chihuo ketika dia menyebutkan kedatangan seorang Grandmaster Alchemist. Pada saat ini sudah ada lebih dari 10 alchemist top yang berkumpul di dalam aula tersebut. Tentu saja mereka semua adalah lelaki tua dan tak ada satupun di antara mereka yang seumuran dengan Xiaoyan. Sesaat kemudian sosok lelaki tua berambut merah di kursi pemimpin yang tidak lain adalah sang ketua lembah pun sontak tersenyum puas dan memerintahkan kepada tetua Chihuo agar segera membawa masuk Grandmaster Alchemist yang dia temukan. Tetua Chihuo pun dengan cepat mengangguk setelah mendengar perintah tersebut. Sambil menatap ke arah luar, dia lalu berkata, teman muda Yan Xiao, silakan masuk ke dalam. Seluruh alchemist top yang ada di dalam aula pun tampak dipenuhi keraguan. Sejauh ini mereka belum pernah sekalipun mendengar ada seorang Grandmaster Alchemist bernama Yan Xiao di dataran tengah. Di situ Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan semua tatapan yang ditujukan padanya dan terus berjalan memasuki aula sembari memberikan salam penghormatan kepada sang ketua lembah. Pria tua berambut merah itu benar-benar dipenuhi keterkejutan ketika melihat sosok pemuda yang ada di hadapannya. Dengan persepsinya yang sangat tajam, dia dapat melihat kemampuan Xiaoyan yang sebenarnya. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, teman muda, tidak perlu terlalu sopan. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Tang Zhen. Tak kusangka kau telah mencapai kelas Dozong di usia yang masih begitu muda. Bakat ini sangatlah langka